BPS mengumumkan bahwa terjadi deflasi baik itu secara month-to-month ataupun secara year on year. Kalau deflasi month-to-month itu sudah biasa. Misalkan di bulan kemarin harganya naik, di bulan ini turun, itu ada sesuatu yang wajar. Tetapi deflasi year on year itu menjadi suatu sejarah bagi kita. Kenapa? Karena deflasi year on year terakhir kita mengalaminya adalah Maret tahun 2000. Setelah 298 bulan, kita baru mengalami lagi deflasi secara year on year. Nah, apa sih sebenarnya makna deflasi dan kenapa itu bisa terjadi? Ingat, deflasi itu adalah menunjukkan perkembangan harga. Harga itu ditentukan oleh supply dan demand. Harga bisa turun, itu bisa terjadi karena dua hal. Yang pertama adalah kalau supply-nya itu mengalami kenaikan. Secara ekonomi, ketika supply-nya mengalami kenaikan, itu terjadi limpahan barang. Sehingga harganya akan turun. Atau di sisi lain, itu bisa diakibatkan karena permintaan yang turun, yang diakibatkan karena melemahnya daya beli. Itu akan ada dua kemungkinan kenapa deflasi ini terjadi. Apakah dari oversupply, produksi yang melimpah, atau dari pelemahan daya beli yang mendorong penurunan permintaan. Sebenarnya banyak kemungkinan. Kita tidak bisa langsung mengatakan apakah ini diakibatkan karena oversupply atau karena penurunan daya beli. Nah, indikasi yang biasa saya jadikan untuk melihat apakah ini terjadi karena penurunan harganya diakibatkan oleh oversupply atau penurunan demand, itu biasanya saya melihat dari data APBN kita. Di dalam APBN kita itu ada data yang namanya misalkan PPH. PPH itu kan menunjukkan bahwa berapa collecting pajak yang diambil dari penghasilan. Kalau misalkan penghasilan masyarakat tinggi, meningkat dibandingkan tahun lalu, itu artinya PPH-nya akan meningkat. Nah, tetapi sampai selama bulan Februari ini, Kementerian Keuangan tidak merilis data APBN kita, dan itu sebenarnya yang kami tunggu-tunggu, yang saya tunggu-tunggu untuk melihat kira-kira ekonomi kita itu sedang ada di mana, apakah sedang naik atau sedang turun. Indikator lain yang mungkin bisa kita gunakan adalah data penjualan, tapi data penjualan untuk retail itu biasanya lag 3 bulan, yang ada sekarang itu adalah data Desember. Yang paling update adalah data penjualan motor dan mobil. Untuk penjualan motor itu menunjukkan daya beli masyarakat menengah ke bawah. Tetapi untuk penjualan mobil itu bisa menunjukkan daya beli dari masyarakat kelas menengah ke atas. Nah, dari kedua indikator itu, baik itu penjualan motor dan penjualan mobil, di bulan Januari 2025 itu menunjukkan penurunan dibandingkan dengan bulan Januari 2024. Nah, ini menjadi salah satu indikator bahwa ekonomi kita sedang tidak baik-baik saja.